Part 2, asal muasal mortir yang ditemukan oleh pekerja proyek yang ada di negeri Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jadi basudara dong, kalau mau nonton cerita utuh dari konten kali ini, menurut beta cukup menarik ya, karena beta tertarik dengan sejarah. Basudara dong bisa buka dulu part pertama, biar basudara dong bisa tahu secara utuh terkait dengan konten asal muasal penemuan mortir oleh pekerja proyek yang ada di negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Oke, cerita lanjut perang antara Jepang, Belanda, dan Australia. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1942 itu batu gong itu akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Artinya Jepang berhasil mengalahkan tentara KNIL, tentara Belanda pada saat itu. Kemudian Letnan Kolonel JLR Kapitz yang merupakan komandan tentara KNIL pada saat itu memindahkan markas besarnya dari Halong ke negeri Lateri agar lebih dekat dengan Paso. Pasukan Jepang yang sudah mendarat di Hitulama kemudian menyerang pertahanan Paso dari arah timur laut. Kemudian serangan darat pertama kali terjadi pada sore hari, di mana peleton Australia di timur laut lapangan terbang diserang oleh pasukan Jepang. Pasukan Jepang kemudian mendekat ke Kota Ambon dan berhasil menguasai Kota Ambon pada sore hari tanggal 31 Januari. Kemudian pada saat Jepang mulai menguasai Kota Ambon, Pulau Ambon, akhirnya Jepang membersihkan Kota Ambon, Pulau Ambon dari tentara KNIL, tentara Belanda maupun tentara Australia. Oke, saudara, cerita lanjut ke tanggal 1 Februari tahun 1942, di mana pada tanggal 1 Februari itu pasukan Jepang ini terus melakukan serangan besar-besaran yang berujung pada penangkapan komandan Kapitz dan atau punya anggota-anggota lah dong, punya markas besar itu akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Jepang. Kemudian komandan Kapitz itu sempat mengirimkan pesan kepada Letnan Kolonel Scott untuk meminta bantuan dan lakukan penyerangan, tetapi bantuan maupun penyerangan itu tidak pernah sampai untuk menolong komandan Kapitz. Akhirnya pasukan Kolonel Scott maupun pasukan Kolonel Kapitz ini akhirnya mundur dari Kudamati itu karena sudah dikepung oleh tentara Jepang. Jadi katong lanjut ke cerita yang berikut lagi. Oke, saudara, katong lanjut lagi. Pada tanggal 2 Februari itu kapal penyapu ranjau dari Jepang itu menabrak ranjau yang dipasang oleh Belanda di Teluk Ambon dan akhirnya tenggelam. Itu hampir siang ya. Itu hampir siang, pasukan utama Australia itu di dataran tinggi Gunung Nona. Saat ini Gunung Nona itu yang ditempatkan oleh Letnan Bill Jenkins dikepung oleh Jepang lah. Jadi Belanda punya markas-markas itu akhirnya dikepung oleh tentara atau pasukan dari Jepang. Setelah dikepung, Letnan Bill Jenkins kemudian memerintahkan atau punya pasukan untuk menarik diri ke Amahusu. Setelah itu Letnan Jenkins bertemu dengan perwira senior Jepang dan meminta mereka untuk melakukan gencatan senjata di Ambon. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak. Permintaan tersebut ditolak atau tidak dihiraukan, dan Jepang justru melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 2 Februari. Kemudian keesokan harinya tentara Australia berusaha mengatasi serangan udara dan laut yang semakin meningkat yang dilakukan oleh tentara Jepang. Tetapi karena mulai kekurangan pasukan, persediaan dan mulai kelelahan, itu serangan Jepang tidak berhasil dibendung. Tidak lama kemudian pasukan Australia dan Belanda menyerah dan bendera Jepang pun terlihat berkibar di seberang Teluk Laha. Jadi saudara, itu tadi beberapa tanggal penting terkait dengan peperangan besar-besaran yang terjadi di Kota Ambon. Untuk dia punya cerita selanjutnya atau dia punya part berikutnya, saudara dong jangan lupa komen di kolom komentar.